Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kusumawardhani, NIM T2019-3095. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang definisi, peran, serta fungsi dari layanan koperasi dalam lembaga pendidikan. Langsung saja, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008, mengemukakan bahwa layanan merupakan suatu perihal atau cara melayani. Bisa dijelaskan bahwa layanan merupakan penyediaan suatu keperluan ataupun cara dalam melayani dan merupakan bentuk dari adanya penyediaan keperluan, kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sedangkan koperasi berasal dari bahasa Inggris, yakni cooperation. Cooperation sendiri memiliki arti sebagai bekerja bersama-sama. Sedangkan koperasi merupakan organisasi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama yang di dalamnya bersifat kekeluargaan. Sedangkan koperasi dalam lembaga pendidikan merupakan suatu organisasi dalam naungan lembaga pendidikan yang beranggotakan warga sekolah. Nah, adanya koperasi ini dalam lembaga pendidikan juga mampu menunjang proses belajar mengajar baik tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah maupun sekolah atas dengan harga yang lebih terjangkau. Sedangkan peran layanan koperasi dalam lembaga pendidikan sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, peran dalam bidang ekonomi, dan yang kedua, peran dalam bidang sosial. Peran dalam bidang ekonomi sendiri, yang pertama yakni mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik. Yang kedua, mampu mengembangkan potensi untuk membagi hasil dari keuntungan koperasi. Yang ketiga, produk serta jasa yang disediakan lebih terjangkau. Dan yang keempat, mampu menumbuhkan sikap kejujuran. Sedangkan peran dalam bidang sosial, yakni yang pertama, mampu meningkatkan kerjasama antar anggota. Yang kedua, menjadikan peserta didik sebagai seseorang yang memiliki simpati terhadap sesamanya. Sedangkan yang ketiga, mampu menumbuhkan rasa kekeluargaan. Yang keempat, mampu mewujudkan kehidupan yang aman dan tentram. Fungsi dari layanan koperasi dalam lembaga pendidikan, yang pertama, menjadi tempat untuk melatih kemampuan perkoperasian bagi siswa. Yang kedua, menjadi tempat peserta didik untuk membentuk penerus koperasi. Yang ketiga, menjadi tempat yang bertujuan untuk menyalurkan bantuan terhadap orang yang lebih membutuhkan. Dan yang terakhir, menjadi tempat untuk meningkatkan kemampuan untuk bekerja sama. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Norisma Sita, NIM T2019-3068. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dan karakteristik layanan koperasi lembaga pendidikan. Sebagaimana halnya koperasi-koperasi yang ada di Indonesia, koperasi sekolah juga harus mendasarkan diri pada suatu syarat yang dinamakan prinsip atau sendi dasar koperasi. Prinsip koperasi ini adalah esensi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan ciri khas jati diri koperasi sebagai pembeda dari badan usaha lainnya. Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 ada 7 prinsip koperasi, 5 prinsip dasar dan 2 prinsip pengembangan. Yang diantaranya 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela tanpa adanya paksaan dan terbuka untuk siapa saja yang mau menerima keanggotaan tanpa adanya perbedaan. Yang kedua, pengelolaannya dilakukan secara demokratis. Yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa tidak terpaut besarnya setoran modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan koperasi. Dan yang ketujuh, kerjasama antar koperasi.
Selain prinsip koperasi, dalam Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 juga terdapat karakteristik atau ciri-ciri koperasi yang diantaranya adalah koperasi kumpulan orang-orang, mempunyai arti bahwa koperasi ini badan usaha milik bersama sehingga diatur dan dikelola sesuai keinginan anggotanya. Karena kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota. Yang kedua, prinsip koperasi. Jadi, semua kegiatan koperasi harus berdasarkan prinsip-prinsip koperasi. Yang ketiga, berdasarkan ekonomi rakyat. Artinya, koperasi ini adalah gerakan ekonomi rakyat. Sebagai badan usaha punya peran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, asas kekeluargaan, yang mana dalam koperasi diibaratkan kehidupan dalam keluarga. Tidak ada perbedaan dan saling menerima satu sama lain. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Izuna dengan NIM T 2019-3057. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan layanan koperasi sekolah dan juga perbedaan koperasi sekolah dengan koperasi lain. Nah, bagaimana sih pengelolaan layanan koperasi di lembaga pendidikan itu? Pengelolaan yang baik itu tergantung dari seorang pemimpin. Nah, maka dari itu seorang pemimpin dapat mengetahui, memahami, serta dapat mengaplikasikan mengenai konseptual dasar manajemen. Sebelumnya, manajemen merupakan suatu kemampuan maupun keterampilan dalam memperoleh hasil guna meraih tujuan yang hendak dicapai dengan melalui kegiatan orang lain. Dengan itu, pengelolaan organisasi terlebih lagi dalam koperasi, seorang pengelola harus memahami mengenai manajemen koperasi agar memberikan kemudahan untuk mengelola sampai mencapai tujuan koperasi itu sendiri. Suarsono Sagir mengemukakan bahwa dalam sistem manajemen pada koperasi dapat mengarahkan terhadap manajemen partisipatif yang mana mencakup kebersamaan maupun saling terbuka. Dengan itu, setiap anggota koperasi baik dalam kepengurusan maupun di luar kepengurusan memiliki tanggung jawab bersama dalam koperasi tersebut, sehingga ini berpengaruh terhadap layanan yang akan diberikan kepada anggota untuk dapat memuaskan mereka, terlebih lagi bagi para peserta didik maupun warga sekolah. Dengan demikian, bahwa dalam pengelolaan layanan koperasi ini, terutama di lembaga pendidikan, di bawah naungan oleh seorang pembina, yakni kepala sekolah maupun tenaga pendidik yang ahli dalam bidang ekonomi, dengan membekali diri mengenai dasar-dasar manajemen terlebih lagi di bidang koperasi. Sedangkan untuk anggotanya, yaitu para peserta didik maupun warga sekolah, dengan ini sangat berpengaruh juga terhadap pencapaian terlebih layanan yang diberikan koperasi kepada warga sekolah, serta dapat melatih mereka ataupun peserta didik dalam bertampil bahkan memberikan wawasan perkoperasian. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perbedaan. Nah, perbedaan koperasi sekolah yang ada di lembaga pendidikan itu memiliki segi perbedaan dengan koperasi yang lain. Hal ini dijelaskan oleh Mulyawati dan kawan-kawan pada tahun 2007. Untuk sudut pandang keanggotaan. Nah, untuk koperasi sekolah ini dikategorikan belum mencukupi umur ataupun belum dewasa. Kemudian untuk koperasi lain itu sudah dewasa. Terus sudut pandang berikutnya yaitu usaha. Nah, usaha dalam koperasi sekolah itu menyediakan kebutuhan para peserta didik seperti ATK, perfotokopian maupun seragam sekolah. Terus untuk koperasi lain itu usahanya lebih luas gitu, seperti mencakup sandang pangan maupun simpan pinjam gitu. Terus untuk sudut pandang sifat anggota, nah sifat anggotanya ini wajib diikuti oleh peserta didik. Agar apa? Agar dapat memberikan suatu pelatihan maupun mengenai pengetahuan perkoperasian. Terus untuk koperasi lain itu bebas, jadi itu tergantung dari setiap individu gitu. Terus untuk waktu keanggotaan, nah waktu keanggotaan ini koperasi sekolah itu terbatas. Terus kemudian untuk koperasi lain itu lebih luas. Terus untuk sudut pandang prinsip, koperasi sekolah itu memberikan latihan maupun memberikan edukasi mengenai perkoperasian seperti itu. Terus untuk koperasi lain itu prinsipnya itu aplikasi, maksudnya yaitu dapat mengaplikasikan maupun implementasi terhadap nilai-nilai dasar koperasi itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.